Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai administrasi dan manajemen sarana dan prasarana. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Indah Saliana Putri dan teman saya Vinkan Nadila Teresia. Untuk materi yang pertama, mengenai pengertian administrasi dan manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang akan dijelaskan oleh Vinkan Nadila Teresia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinkan Nadila Teresia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian administrasi dan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Gunawan dan Benti, dia mengemukakan bahwa sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat dan media pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, khususnya proses pengajaran seperti halaman, kebun, dan jalan menuju sekolah. Adapun administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai dalam proses belajar mengajar, sehingga proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien, guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah segenap pengaturan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga pendidikan, dan pengaturan dilakukan dengan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen. Materi yang kedua, mengenai tujuan administrasi sarana dan prasarana pendidikan, akan dijelaskan oleh Vinkan Nadila Teresia. Selanjutnya yaitu tujuan dari sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu dia untuk mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat itu membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Selanjutnya, materi yang ketiga mengenai prinsip-prinsip administrasi sarana dan prasarana akan dijelaskan oleh Vinkan Nadila Teresia. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Hunpers, prinsip dasar dalam administrasi sarana dan prasarana di sekolah yang pertama yaitu lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah harus menggambarkan cita dan citra masyarakat seperti halnya yang dinyatakan dalam filsafat dan tujuan pendidikan. Yang kedua itu perencanaan dan bangunan dan perlengkapan-perlengkapan perabot sekolah hendaknya merupakan pancaran keinginan bersama dan dengan pertimbangan suatu tim ahli yang cukup cakap yang ada di masyarakat. Kemudian, lahan bangunan dan perlengkapan-perlengkapan perabot sekolah hendaknya disesuaikan memadai bagi kepentingan anak-anak didik demi terbentuknya karakter mereka dan dapat melayani serta menjamin mereka di waktu belajar, bekerja, dan bermain sesuai dengan bakat mereka. Kemudian lahan bangunan dan perlengkapan-perlengkapan perabot sekolah serta alat-alatnya hendaknya disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber dari kepentingan serta keutamaan atau manfaat bagi anak-anak, murid, dan guru-guru. Kemudian, sebagai penanggung jawab harus membantu program sekolah secara efektif, melatih para petugas serta memilih alatnya dan cara menggunakannya agar mereka dapat menyesuaikan diri serta melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan fungsi dan profesinya. Keenam, seorang penanggung jawab sekolah harus mempunyai kecakapan untuk mengenal baik kualitatif maupun kuantitatif serta menggunakan dengan tepat fungsi bangunan dan perlengkapannya. Kemudian, sebagai penanggung jawab harus mampu memelihara dan menggunakan bangunan dan tanah sekitarnya, sehingga ia dapat membantu terwujudnya kesehatan, keamanan, kebahagiaan, dan keindahan, serta kemajuan dari sekolah dan masyarakat. Yang terakhir, sebagai penanggung jawab, sekolah bukan hanya mengetahui kekayaan sekolah yang dipercayakan kepadanya, melainkan harus memperhatikan seluruh alat-alat pendidikan yang dibutuhkan oleh anak didiknya. Materi selanjutnya mengenai proses administrasi dan manajemen sarana dan prasarana yang akan dijelaskan oleh Indah Saliana Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Saliana Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi dan manajemen sarana dan prasarana, yaitu yang poin keempat,
yaitu proses administrasi dan manajemen sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Nah, keberhasilan program pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah dan oleh optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatannya. Nah, dalam perspektif pemerintah, kegiatan manajemen sarana dan prasarana pendidikan setidak-tidaknya memiliki 8 mata rantai kegiatan. Nah, yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, ada 2 hal penting yang harus dilakukan ketika akan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Kedua hal tersebut adalah menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana yang ada dan memproyeksikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di masa depan. Selanjutnya yang kedua, ada pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu konsep pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan penyediaan semua jenis sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang kedua, strategi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, ada beberapa alternatif cara dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Nah, beberapa alternatif cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan tersebut ialah yang pertama, membeli, yang kedua, membuat sendiri, yang ketiga, bantuan atau hibah, yang keempat, menyewa, yang kelima, meminjam, yang keenam, mendaur ulang, yang ketujuh, menukar, dan yang kedelapan, memperbaiki atau merekonstruksi kembali. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Nah, konsep penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan ini khususnya buku, baik buku pelajaran maupun buku bacaan atau buku perpustakaan, adalah salah satu sarana pendidikan yang sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dari dahulu hingga kini telah banyak mengadakan penerbitan, pembelian, dan sekaligus penyaluran buku-buku, baik buku pelajaran maupun buku perpustakaan, terutama buku-buku untuk SD, SMP, dan SMA. Kemudian proses penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Nah, penyaluran sarana dan prasarana pendidikan ini meliputi 3 kegiatan pokok, yaitu penyusunan alokasi, pengiriman, dan penyaluran. Nah, jika dilibat dari perspektif manajemen, maka penyaluran terbagi atas 3 kegiatan, yaitu perencanaan penyaluran, pelaksanaan pengiriman, dan monitoring penyaluran. Nah, jalur pengiriman sarana dan prasarana pendidikan. Di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat banyak proyek pengadaan sarana dan prasarana sekaligus penyaluran seperti proyek pembinaan moral Pancasila atau PPMP, proyek buku terpadu atau PBT, proyek pembinaan pendidikan dasar atau PPPD, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pengendalian penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Nah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusan nomor 11/P/1985 tanggal 9 Januari 1985 telah membentuk tim pengendali pengiriman sarana tingkat pusat yang bertugas mengkoordinasikan pengiriman sarana dan menyiapkan saran-saran kepada pimpinan kementerian tentang penyempurnaan pengiriman sarana. Dalam mekanisme kerja tim tersebut ditetapkan bahwa sarana yang dikirimkan apakah secara langsung atau melalui aparat di kantor wilayah atau dinas pendidikan provinsi atau Kandepdikbud kabupaten atau kota, atau bisa juga dinas pendidikan kabupaten kota atau Kandepdikbud Cam atau seksi pendidikan dasar atau UPTHD, harus segera sampai diinventarisasikan dan dikelola oleh sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya yang keempat ada penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, konsep
dari penyimpanan sarana pendidikan ini yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan barang milik negara, baik hasil pembelian, hibah maupun hadiah pada wadah atau tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, tempat penyimpanan sarana pendidikan. Nah, dari aspek fisik dalam penyimpanan adalah wadah yang diperlukan untuk menampung barang milik negara berasal dari pengadaan. Aspek ini biasa disebut gudang. Nah, sebagai tempat penyimpanan, gudang dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu gudang pusat, gudang penyalur, gudang transit, gudang khusus, gudang pemakai, gudang terbuka, dan gudang tertutup. Selanjutnya, tata cara penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan dan penyimpanan. Nah, pada penerimaan, dalam cara penerimaan ini yaitu menerima pemberitahuan pengiriman barang dari pihak yang menerima barang, kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam penerimaan dan pemeriksaan barang. Nah, adapun memeriksa atau mengecek barang yang diterima baik fisik seperti jumlah, kualitas, tipe, maupun kelengkapan administrasi seperti surat kepemilikannya. Nah, selanjutnya yaitu membuat berita acara penerimaan dan hasil pemeriksaan barang. Selanjutnya ada penyimpanan. Nah, penyimpanan tadi yaitu meneliti barang yang akan disimpan. Nah, kemudian menyiapkan barang berdasarkan pengelompokan, lalu barang ini dicatat ke dalam buku penerimaan berupa kartu barang dan kartu stok. Nah, barang-barang yang sudah diterima kemudian dicatat, lalu digudangkan dan diatur, dirawat serta dijaga secara tertib, aman, dan rapih, lalu menyelenggarakan administrasi penyimpanan dan penggunaan atas semua barang yang ada dalam ruang atau gudang. Nah, kemudian ada juga prinsip-prinsip penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, prinsip dalam menyimpan barang ini ada 5W, 1H, yaitu what, why, where, when, who, and how. Nah, yang pertama what, yaitu apa saja barang yang disimpan. Nah, barang yang disimpan yaitu berupa kertas, kayu, plastik, besi, dan lain sebagainya. Kemudian why, mengapa barang-barang perlu disimpan. Nah, untuk memelihara barang yang disimpan tidak mudah rusak, dapat digunakan dengan cepat jika diperlukan, lalu dijaga kebersihannya dan keamanannya dari kehilangan. Kemudian where, nah di mana barang-barang ini harus disimpan. Nah, barang-barang ini bisa disimpan di gudang terbuka, gudang tertutup, dalam kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, dan lain sebagainya. Kemudian when, nah kapan waktunya barang-barang ini disimpan. Nah, barang-barang yang sudah dianggarkan dalam pengadaan barang jika sudah terrealisir langsung disimpan di bagian penyimpanan barang. Nah, selanjutnya diterima dan diinventarisir dan dicatat. Kemudian who, siapa yang bertugas menyimpan barang. Nah, untuk sekolah besar biasanya ada petugas khusus yang ditugaskan di ruang penyimpanan barang. Untuk sekolah sedang atau kecil itu biasanya melalui penjaga sekolah atau dewan guru. Nah, adapun beberapa kriteria petugas penyimpanan barang yaitu bertanggung jawab, jujur, kreatif, dan memiliki inisiatif dalam bekerja, serta ulet dan rajin, cepat tanggap, bekerja dengan teliti dan cermat. Selanjutnya ada how, bagaimana cara menyimpan barang yang baik dan benar. Nah, barang-barang yang sudah ada diterima, kemudian dicatat, digudangkan, diatur, dirawat, dan dijaga secara tertib, rapih, dan aman. Ini dibutuhkan daftar nama-nama tempat barang penyimpanan agar mudah ditemukan, dan barang-barang yang mudah rusak itu dimasukkan dalam sebuah pelindung atau tempat posisi yang aman. Barang yang besar tidak perlu dimasukkan ke dalam lemari, tetapi ditempatkan di posisi aman. Oke, selanjutnya yang kelima ada pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, pemeliharaan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Nah, tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting terutama jika dilihat dari aspek biaya. Karena untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Ini manfaatnya adalah, jika peralatan terpelihara secara baik,
umurnya akan awet dan tidak perlu mengadakan penggantian dalam waktu yang singkat. Selanjutnya yang keenam ada pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, tujuan dari pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum dari pendayagunaan sarana dan prasarana adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, sedangkan tujuan khusus dari pendayagunaan sarana dan prasarana ini adalah untuk menunjang kegiatan kelas, untuk mendorong dalam penggunaan dan penerapan cara-cara baru yang sesuai untuk mencapai tujuan program akademis, dan untuk membantu memberikan perencanaan, produksi, operasional, dan tindakan lanjutan untuk pengembangan sistem instruksional. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan. Ini ada 6. Yang pertama, pendayagunaan sarana prasarana hendaknya dipandang sebagai bagian yang integral dari suatu sistem pengajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang hanya digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu dibutuhkan. Kemudian yang kedua, sarana prasarana hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu sarana prasarana yang digunakan. Yang keempat, guru seharusnya memperhitungkan untung ruginya pendayagunaan suatu sarana dan prasarana. Yang kelima, pendayagunaan sarana dan prasarana harus diorganisasikan secara sistematis. Yang keenam, jika sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari satu sarana dan prasarana, maka guru dapat menggunakan sarana prasarana semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yang ketujuh ada inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Nah, inventarisasi sarana dan prasarana adalah kegiatan pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik lembaga sekolah ke dalam suatu daftar inventarisasi barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Nah, tujuan dari inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan ini adalah untuk menjaga dan menciptakan tertib dalam administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang selanjutnya ada manfaat inventarisasi sarana dan prasarana sekolah, yaitu untuk menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Kemudian ada memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengarahan pengadaan barang, juga memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan pedoman dalam penyaluran barang. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan inventarisasi adalah yaitu kegiatan mencatat sarana dan prasarana ke dalam buku daftar inventaris dan membuat laporannya kepada pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya yang ke-8 yaitu penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari penghapusan sarana dan prasarana pendidikan ini yaitu mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin memburuk, berlebihan atau rusak, dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Kemudian tujuannya yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris barang. Tujuan yang ketiga, membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak digunakan lagi. Tujuan yang keempat yaitu membebaskan barang dari pertanggungjawaban pengurasan kerja. Selanjutnya, syarat-syarat penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, syarat-syaratnya yang pertama yaitu harus dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau tidak dapat dipergunakan lagi. Yang kedua, perbaikan akan menelan biaya yang sangat besar sehingga terjadi pemborosan. Nah, yang ketiga, secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Yang keempat,
tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Yang kelima, penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang, misalnya barang kimia. Nah, yang keenam, barang yang berlebihan jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan tak terpakai lagi. Yang ketujuh, dicuri, terbakar, musnah disebabkan bencana alam. Selanjutnya materi yang kelima yaitu pengaruh sarana dan prasarana pendidikan yang akan dijelaskan oleh Indah Saliana Putri. Oke, selanjutnya saya akan membahas untuk poin yang kelima, yaitu pengaruh sarana dan prasarana pendidikan. Nah, pengaruh yang pertama yaitu pengaruh sarana dan prasarana terhadap proses pembelajaran. Nah, proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran media tertentu ke penerima pesan. Nah, pesan, sumber pesan melalui saluran media dan menerima pesan adalah komponen-komponen proses komunikasi. Nah, tujuan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran adalah untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan proses pembelajaran itu sendiri. Analisis terhadap fungsi media pembelajaran ini lebih difokuskan pada dua hal, yakni analisis fungsi yang didasarkan pada medianya dan didasarkan pada penggunaannya. Selanjutnya yang kedua yaitu pengaruh sarana dan prasarana pendidikan bagi prestasi siswa. Pengaruh sarana dan prasarana belajar di sekolah terhadap motivasi belajar siswa mengungkapkan bahwa sarana di sekolah yang berupa sarana fisik seperti ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas untuk belajar, ruang perpustakaan, ruang yang berupa lahan terbuka seperti halaman sekolah yang lengkap dan memadai, berpengaruh terhadap motivasi siswa dalam belajar untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Jadi, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara pemanfaatan sarana dan prasarana belajar dengan motivasi belajar siswa terhadap peningkatan nilai prestasi belajarnya, dikarenakan pemanfaatan sarana dan prasarana belajar yang baik tersebut. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Itulah tadi sedikit penjelasan materi mengenai administrasi dan manajemen sarana dan prasarana. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.